Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nugrawati SPD, nomor induk mahasiswa 20903149596. Saya mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2020, bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 2, LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 23 November 2020, saya melaksanakan kegiatan uji kinerja yang bertempat di SMP Negeri Duaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita masih diberi kesehatan. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, ya. Baik anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah, insya Allah semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Berbicara tentang kesehatan anak-anak, saat ini kita masih berada pada kondisi pandemi COVID-19 ya, atau COVID-19. Jadi anak-anak, meskipun kita sudah diperbolehkan lagi untuk belajar secara tatap muka di sekolah, tetapi saya ingatkan kepada anak-anak semua untuk tetap memperhatikan atau mematuhi, mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, ya. Kemudian jaga jarak dan rajin mencuci tangan. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai tempat. Ya, terima kasih ketua kelas. Nah, untuk hari ini Ibu Guru akan mempersiapkan kehadiran anak-anak ya. Jadi didengarkan namanya: Indrawati Sihani, Muhammad Fajri, Muhammad Nur Adnan, Muhammad Fatkur Rahman, Wode Intan, Waode Nur Alfamega, Waode Windy Aprilia, Waode Nur Laila. Oke, masih ada yang ingat materi pertemuan yang lalu? Kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, silakan Husni. Yaitu nutrisi atau zat-zat yang terkandung pada makanan. Ya, bagus ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang nutrisi atau kandungan yang ada di dalam bahan makanan. Masih ada yang ingat apa saja nutrisi yang ada pada bahan makanan tersebut? Zat-zat apa saja ada? Karbo? Karbohidrat, Ya, terus. vitamin, Ya. vitamin. Oke, zat-zat yang terkandung dalam bahan makanan itu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Ya. Oke, bagus anak-anak. Kemudian, apa tujuan atau manfaat dari kita mengkonsumsi bahan makanan tersebut? Siapa yang bisa? Ya, silakan.
menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan penyelidikan tentang model penyerapan di usus halus. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil penyelidikan tentang model penyerapan pada usus halus, ya. Baik, anak-anak, silakan dilihat di slide. Itu ada 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ada 5. Lihat 1, 2, dan 3, 4, 5. Lihat pada poin 4 dan 5. Poin 4 dan 5 itu sebentar kita akan melaksanakan sebuah eksperimen atau percobaan, ya. Nah, untuk poin 4 dan 5. Kemudian anak-anak, saya harapkan anak-anak bisa fokus mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, oke, tidak ada kegiatan lain di luar kegiatan pembelajaran kita. Oke, udah ya. Oke anak-anak, untuk mendalami materi kita pada pagi hari ini, Ibu Guru sudah punya video, ya. Ibu Guru punya video. Anak-anak saya minta untuk menyimak videonya. Kemudian jika ada hal-hal atau materi yang belum dipahami dari video yang disimak tadi, boleh ditanyakan setelah pemutaran video, ya. Paham? Oke. Kita sama-sama menyaksikan video.
yang Ibu Guru sudah katakan tadi di awal, Ibu Guru akan melaksanakan eksperimen atau percobaan ya. Jadi anak-anak, sebentar saya membagikan LKPD, kemudian anak-anak menyiapkan alat dan bahannya untuk bereksperimen. Setelah itu anak-anak mendiskusikan pertanyaan yang ada dalam LKPD berdasarkan hasil pengamatan, hasil percobaan, dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya, di depan kelas ya. Bisa anak-anak? Bisa ya? Oke. Sekarang anak-anak saya minta untuk menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan bergabungkan kepada masing-masing kelompok. Ini LKPD. Di sini berisi tentang prosedur percobaan yang akan kita lakukan ya. Jadi anak-anak baca prosedurnya, kemudian sama-sama melakukan kegiatan ya. Oke, kemudian di LKPD juga ini berisi hal apa saja yang akan anak-anak diskusikan dari hasil percobaannya ya. Kelompok 2 juga demikian. Lihat di sini sudah ada alat dan bahannya. Ini adalah baskom ya, berisi air ya, berisi air. Jadi yang kita lakukan eksperimen untuk hari ini, kita akan melihat model penyerapan ya. Anak-anak sudah membawa kain, coba ibu lihat kainnya. Baik. Ini adalah kain handuk dan ini kain katun ya. Nah, kenapa ibu guru suruh bawa yang berbeda? Kelompok 2 dengarkan. Ibu guru minta bawa yang berbeda teksturnya. Kita lihat mana sebenarnya yang lebih menyerap, kain handuk atau kain katun ya. Jadi anak-anak perhatikan prosedurnya, melakukan, dibaca per poin ya, apa saja yang harus dilakukan, kemudian dilakukan ya. Jadi silakan, ini nanti dimasukkan ke 2 wadah yang berbeda. Anak-anak silakan menghitung, dicelupkan dalam waktu 30 detik ya. Oke, silakan baca di LKPD-nya atau di buku ada petunjuknya, silakan. Silakan bereksperimen. Iya, sana juga satu ya. Ayo, sudah. Ayo masukkan, sudah. Silakan ya, dihitung saja. Iya, masukkan. Nak. Oke. 4, 5. Iya, dicelup. Masukkan 4. Oke. Ya, dihitung dalam hati. Kelompok ini sudah. Sudah dicelup kurang lebih 30 detik. Silahkan kita ke keran air ya, yang ada kita bilas kain ini. Perwakilannya saja berapa? 2 sini. Ayo perwakilannya ayo. 2 orang saja ayo. Oke, kain berikutnya. Mana percobaan keduanya handuk. Ya silakan Pak Jiri. Ya ayo. Win. Ya begitu. Apa lagi? Oke, masukkan. Kelompok berikutnya. Mana? Ya. Silakan. Pengajaran Mas Hamzah itu. Oke, masuk. Oke, ketiga. Kita kembali ke kelas. Sekarang kita lihat apa sebenarnya yang paling banyak menyerap air. Apakah kain handuk atau kain katun? Silakan anak-anak diperas, ya, dimasukkan dalam aqua. Dilihat ya, dimasukkan dalam wadah. Ini kelompok 1 juga. Ayo kelompok 1 silakan diperas dari semuanya ya. Perhatikan, ini yang kalian amati. Lihat kain mana yang menyerap air lebih banyak. Jadi nanti kalian tulis di hasil diskusinya apa yang lebih banyak menyerap air, kemudian apa alasannya ya. Bisa silakan tulis di LKPD-nya. Ini di sini. Kemudian kelompok 1 ya, kelompok 1 juga tadi hasilnya sudah ada. Lihat di
Di wadah ini kalian sudah memeras airnya. Kalian tulis di hasil diskusinya apa yang lebih banyak menyerap air, bahan apa ya? Kain handuk atau kain katun. Nah, sebentar disertakan dengan alasannya. Jadi kalian memberikan alasan apa kira-kira kenapa kain handuk lebih ini ya daripada kain katun. Silakan dijawab. Yang ini. Oke anak-anak, sudah selesai semua pengerjaan LKPD-nya? Sudah? Ya, kalau sudah, saya kasih kesempatan kepada anak-anak, silakan dicek kembali jawabannya. Silakan diperiksa kembali jawaban hasil diskusinya tadi, apakah sudah lengkap jawabannya, sudah benar, ataukah masih ada yang harus diperbaiki, silakan ya. Dicek kembali jawabannya. Kelompok 2, dicek jawabannya. Kelompok 1 juga demikian. Sudah? Sudah? Sudah jelas lengkap semuanya? Jelas. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Oke. Karena sudah jelas semuanya, katanya sudah lengkap jawabannya. Silakan kelompok 1 perwakilannya tampil ke atas membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, yang lain dengarkan. Kelompok 2 silakan menyimak. Silakan menyimak jawaban dari kelompok 1. Kalau ada hal yang kurang dipahami, kalau ada hal yang ingin ditanggapi ya. Ya, kelompok 1 anggotanya silakan teman-teman. Disimak ya. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai percobaan model penyerapan pada usaha. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, kain yang lebih banyak menyerap air adalah kain handuk, karena permukaan pada handuk yang kasar dan tebal sehingga lebih banyak menyerap air dibanding dengan kain katun. Oke. Lanjut. Bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan tersebut dengan penyerapan pada usus halus? Sama halnya dengan kain handuk usus halus, terdapat banyak sekali jonjoran atau pilih. Pada setiap jonjor terdapat jonjoran atau lipatan yang kecil. Amati gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, susunan organ sederhana disesuaikan. 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Oke. Itu tadi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau tambahan, kami dan kelompok 1 mempersilakannya. Ya, silakan kelompok 2 mau menanggapi. Oke, ada tanggapan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi bagian bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan tersebut dengan penyerapan pada usus halus. Oke, silakan. Jawaban yang
kelompok 1 maupun kelompok 2 hasil diskusinya ya. Sudah bagus, sudah benar jawabannya. Dan yang ditanggapi juga atau tambahan dari kelompok 2 tadi saya kira sudah cukup baik ya. Sudah mewakili dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, silakan kelompok presentasi kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dengarkan anak-anak sambil duduk di kelompoknya masing-masing, dengarkan. Jadi, anak-anak perhatian. Anak-anak tadi sudah melakukan eksperimen atau percobaan sederhana, yaitu berupa model penyerapan pada usus halus. Kenapa dikatakan model penyerapan pada usus halus? Jadi kita analogikan usus halus itu seperti kain handuk. Kita sudah punya kain, ada kain handuk dan kain katun. Bagaimana atau apa yang lebih banyak menyerap air? Ternyata dari percobaan yang kalian lakukan itu, yang menyerap air yang lebih banyak adalah kain handuk. Mengapa? Satu, karena kain handuk dia strukturnya itu pada bagian permukaannya dia kasar atau tebal atau terdapat seperti tonjolan-tonjolan ya. Beda seperti pada kain katun ya. Sehingga ketika kita peras, air yang keluar itu atau air yang diserap dari kain handuk itu tadi lebih banyak ya. Sama seperti usus halus. Kenapa kita samakan? Karena strukturnya usus halus juga itu dia banyak lipatan atau tonjolan-tonjolan, atau bahasa latinnya adalah fili ya. Jadi sebentar kita bahas lebih jelas lagi usus halus itu dia dikatakan usus penyerapan. Kenapa? Karena tentunya lebih banyak menyerap sari-sari makanan. Oke, silakan anak-anak. Kalau tidak ada lagi hal yang ada yang mau ditanyakan, susunan atau struktur dari organ pencernaan utama pada manusia ya. Dilihat, disimak baik-baik. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua adalah kerongkongan. Lambung. Oke, sudah bisa disimak. Ini adalah gambar organnya. Jadi organ mulut, ini kerongkongan, yang ini adalah lambung ya, yang ini adalah usus halus, ini usus besar. Ini bagian usus besar dan dalamnya ini adalah usus halus. Kemudian yang terakhir ada anus. Oke, untuk menjabarkan satu persatu organ pencernaan ini kita lihat slide berikutnya. Perhatikan. Oke, mulut. Ini adalah gambar mulut ya. Perhatikan anak-anak. Jadi di dalam mulut kita itu ada yang berperan sebagai yang mempermudah atau membantu proses pencernaan. Dengarkan. Ada bagian mulut, ada 3 di dalam mulut itu, ada gigi, ya, ada lidah dan kelenjar air lidah atau air liur. Ya, perhatikan. Jadi gunanya gigi itu kan ada gigi seri, ya, gigi taring dan gigi geraham. Bagus. Ada geraham depan dan geraham belakang. Nah, gigi tersebut itu masing-masing menjalankan fungsinya. Ada yang memotong makanan, ada yang mencabik makanan ya, dan ada yang menghaluskan makanan. Tentu tujuannya adalah untuk menghaluskan makanan ya. Jadi makanan yang kita makan itu pertamanya besar, kemudian dibantu oleh gigi, dia diuraikan menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil. Dengan bantuan apa lagi? Lidah ya, lidah. Fungsinya lidah, anak-anak perhatikan. Yang pertama itu dia membolak-balikan makanan ya. Jadi dengan adanya lidah dalam mulut kita, makanan itu dibolak-balik, diaduk-aduk ya. Oke, dengan lidah. Kemudian fungsi lain lidah adalah lidah itu punya papila-papila atau perasa, indera perasa kan lidah. Jadi ketika kita makan, anak-anak, kita bisa merasakan. Coba anak-anak bayangkan makan buah apa ya, buah apel misalkan ya. Anak-anak bisa merasakan mungkin ada rasa manis ya, ada rasa asam, atau makanan yang lain misalkan kita merasakan asin atau pahit. Itu karena di bagian lidahnya kita ada yang namanya papila, pengecap ya, pengecap rasa. Baik anak-anak, yang ketiga adalah kelenjar air liur atau air lidah. Ada 3 posisinya. Perhatian ya, ada 3 posisi kelenjar air liur dalam mulut kita. Yang pertama itu di bawah telinga ya. Ini di bawah telinganya kita menghasilkan kelenjar air liur. Yang kedua adalah di bawah rahang bawah. Di sini ya, di
rahang bawah, menghasilkan air liur. Dan yang ketiga adalah di bawah lidah. Ya, jadi ketiga tempat tersebut memproduksi air liur sehingga ketika kita makan dia lebih mempermudah makanan itu halus, hancur ya. Paham? Paham ya? Kemudian kita melangkah ke selanjutnya. Ada kerongkongan atau bahasa latinnya esophagus. Anak-anak bisa lihat. Esophagus itu adalah suatu organ yang berbentuk tabung. Jadi perhatikan modelnya kerongkongan itu seperti ini, ya. Perhatian. Misalkan ini dari mulut ya, dari mulut ini kerongkongan. Perhatian. Kerongkongan itu hanya seperti tabung yang lurus. Di kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan sama sekali. Itu anak-anak silakan disimak. Di kerongkongan itu tidak terjadi pencernaan. Kenapa? Kerongkongan itu makanan hanya lewat. Makanan di sini hanya lewat. Lewatnya supaya dia menuju kepada lambung. Ingatkan, kerongkongan itu adalah penghubung mulut dengan lambung ya. Jadi di kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Makanan hanya lewat. Cara lewatnya bagaimana? Di kerongkongan itu terjadi yang namanya gerakan meremas ya. Jadi modelnya dia kalau ada makanan begini, didorong ya, didorong yang disebut sebagai gerak peristaltik ya. Gerakan mendorong makanan pada kerongkongan sehingga dia bisa masuk kepada lambung. Oke, kita masuk berikutnya. Nah, perhatian. Ini adalah gambar dari kerongkongan yang Ibu Guru maksud tadi. Di sini posisinya makanan, otot-otot pada kerongkongan kita itu mengalami relaksasi dan kontraksi. Jadi seperti ini. Makanan didorong sampai masuk ke lambung. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Ini gambar lambung. Lambungnya kita ini seperti kacang merah ya, kacang merah. Jadi dia seperti ini. Ini adalah bagian-bagian lambung. Ada 3, fulus, kardiak, dan pilorus ya. Oke, ini bagian-bagian lambung. Apa yang terjadi di lambung? Yang terjadi pada makanan. Nah, tadi makanan yang sudah dari mulut kan sudah halus ya. Belum terlalu halus tapi teksturnya masih kasar, masih ada yang kasar. Namanya sudah berubah, bukan lagi makanan. Namanya itu pas masuk dalam mulut sudah hancur, namanya bolus. Bolus. Ya. Namanya adalah bolus. Nah, bolus tadi sudah masuk di dalam lambung. Apa yang terjadi di dalam lambung? Yang terjadi dalam lambung adalah makanan tersebut dicerna secara mekanik dan kimiawi. Mekanik dia dengan bantuan dinding-dinding otot lambung. Jadi lambungnya bergerak, dinding-dindingnya bergerak mencerna makanan. Itu pencernaan mekanik. Nah, secara kimiawi dengan apa? Dengan enzim yang dihasilkan oleh lambung. Enzim. Lambung mensekresikan atau mengeluarkan enzim. Enzim apa saja? Perhatian, enzim pepsin dengan renin ya. Ya. Ini yang dikeluarkan oleh lambung. Enzim pepsin dan renin. Jadi fungsinya enzim itu untuk membantu mencerna atau menghaluskan makanan. Enzim pepsin fungsinya adalah mengubah protein menjadi peptol. Bagus ya. Nah, enzim renin fungsinya untuk akan protein pada susu. Bagus ya, mengendapkan protein pada susu. Jadi yang mengandung makanan yang kita makan, misalkan yang tadi pagi kita makan telur mengandung protein ya. Di lambung itu dia dihaluskan atau diproses, dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Misalkan lagi kita minum susu atau makanan yang mengandung protein susu ya, itu dia dibantu dihancurkan di lambung dengan enzim renin. Paham ya? Nah, satu lagi ternyata ada lagi yang dihasilkan oleh lambungnya kita adalah yang dinamakan asam lambung. Oke, bagus ya. Yang dihasilkan itu adalah asam lambung. Kalau pernah dengar penyakit, kita dikenal asam lambung, misalkan ya, itu kita dikenal asam lambung. Kenapa? Misalkan karena otot-otot, misalkan karena dia lambungnya terkikis ya, atau mengalami peradangan misalkan. Itu nanti kita pelajari di kelainan ya. Kita fokus dulu yang dihasilkan asam lambung ya, atau asam klorida ya, asam lambung. Ternyata
Yang tahu apa fungsinya asam lambung? Silakan Adnan. Membantu pencernaan. Yang membantu pencernaan makanan. Ada yang lain? Membunuh bibit. Indra, ya, membunuh Bibit penyakit. membunuh bibit penyakit. Bagus ya. Dua jawaban tadi bagus dari temannya. Fungsinya asam lambung, dengarkan Ibu Guru. 1. Membantu mencerna makanan berupa yang mengandung lemak. Ya. Jadi asam lambung itu untuk mencerna makanan yang mengandung lemak. Yang kedua fungsinya adalah untuk membunuh bibit khusus penyerapan. Ya, lihat. Ini sama tadi teksturnya pilih. Ini adalah berupa jonjot-jonjot. Sama tadi seperti struktur handuk, kain handuk ya. Dia punya tonjolan-tonjolan yang berfungsi sebagai usus penyerapan. Oke, dengarkan mengapa ileum ini kemudian dikatakan usus penyerapan? Karena, dengarkan ya. Ini biasanya masuk di pertanyaan soal ulangan ya. Karena ileum ini strukturnya mempunyai jonjot atau fili ya, atau fili, sehingga gunanya fili tadi untuk memperluas atau memperlebar bidang penyerapan ya. Oke, paham ya? Paham. Jadi saya ingatkan sekali lagi, di ileum ini makanan itu sudah tercerna, sudah berubah menjadi sari-sari makanan. Nanti dari ileum makanan itu diserap oleh oleh ileum, dialirkan ke bagian tubuhnya kita melalui sistem peredaran darah ya. Jadi inilah yang menjadi sumber-sumber energi bagi tubuhnya kita. Di ileum ini sudah diangkat dengan pembuluh darah, diedarkan ke seluruh tubuh. Bisa ya? Sari-sari makanan, bukan lagi makanan. Dia namanya sudah menjadi sari-sari makanan. Oke. Dari ileum. Terus Bu, pertanyaannya, misalkan, terus Bu kalau yang tidak terpakai oleh tubuh atau yang tidak digunakan oleh tubuh dibawa kemana? Dibawa kemana? Siapa yang bisa? Langsung ke anus? Atau ada lagi yang dilalui? Iya, ke usus besar. Oke, bagus. Ke usus besar, kita lihat usus besar. Ini tadi ya. Ini gambar dari usus besar. Lihat ya, ini modelnya usus besarnya kita. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, mari kita simpulkan bersama materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Satu orang, silakan Rizky berdiri. Kesimpulan dari materi yang dilakukan hari ini yaitu susunan organ pencernaan utama manusia terdiri dari atas 6, yaitu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, ada 6 ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bagus. Kedua siapa? Ya, silakan Cinta. Dan terdapat 3 organ pencernaan tambahan, Ya. yaitu 1 hati, kedua kantong empedu, dan ketiga pankreas. Oke, ada hati, kantung empedu, dan pankreas yang semuanya itu menghasilkan enzim. Bagus ya. Bagus kesimpulannya. Anak-anak sudah menyimpulkan, sudah paham materi hari ini, dan Ibu Guru sekarang sudah punya alat evaluasi untuk menguji atau melihat kemampuan anak-anak semua ya. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan anak-anak mengerjakan kerja masing-masing. Tulis nama dan kelas. Ada saya sudah kasih kamu kan? Ya, tulis nama dari kelasnya. Cinta. Oke, tulis nama dan kelas ya. Silakan di. Oke, sudah ya. Yang Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan tentang struktur dan fungsi organ pencernaan manusia. Ya, baik anak-anak. Tadi sudah presentasi, sudah bagus hasilnya, sudah diskusi. Kemudian dengarkan untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya, minggu ini pulang ke rumah. Anak-anak saya kasih tugas ya. Ibu Guru berikan tugas. Silakan anak-anak menggambar sistem pencernaan manusia ya. Silakan gambar sistem pencernaan manusia di kertas HVS, digambar perorangan. Gambarnya diberikan keterangan. Ini gambar mulut, ini dikasih anak panah ya. Ini kerongkongan. Paham? Mau tugasnya? Oke. Nah,
Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Akhir kata Ibu Guru ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.